Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan, mistis, dan penuh misteri siap menghantui malam kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena bisa jadi kisah ini benar-benar terjadi di sekitar kalian. Efek suara angin malam, jeritan samar, dan denting lonceng kecil, siapkan nyali, karena cerita akan segera dimulai. Namaku Dika. Aku anak pertama dari keluarga Warno, pemilik warung bakso terkenal di kampung kami, tepatnya di pinggiran kota Sragen. Warung ini kami beri nama Bakso Daging Pak Warno. Warung ini nggak pernah sepi. Pembeli dari pagi sampai malam. Antre hanya demi semangkuk bakso kenyal dengan kuah kaldu yang katanya bikin nagih. Tapi, di balik semangkuk bakso itu, ada cerita kelam yang tak semua orang tahu. Cerita yang sampai hari ini masih membuatku sulit tidur, bahkan sulit percaya kalau semua itu pernah terjadi di keluargaku sendiri. Pak Warno, ayahku, pria sederhana, berusia 45 tahun. Dulu beliau bekerja sebagai tukang bangunan, tapi setelah kecelakaan yang hampir merenggut kakinya, beliau banting setir buka warung bakso. Berkat kerja keras dan resep duren timuran dari mendiang kakek, warung kami berkembang pesat. Ibu, Bu Rini, wanita yang tangguh dan pandai meracik bumbu. Tanpa beliau, rasa bakso kami nggak akan pernah sampai seenak itu. Dan adikku, Wulan, 21 tahun, mahasiswa semester akhir yang juga sering bantu melayani pembeli. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Warung kami rame, pelanggan puas, dan kami hidup ke. Tapi mulai awal tahun ini, harga daging melonjak tinggi. Ayah mulai mengeluh, "Dik, harga daging sapi naik terus. Kalau begini, kita bisa bangkrut," ucapnya suatu malam sambil menghitung pengeluaran. Aku hanya mengangguk. Kami memang sudah coba pakai campuran daging ayam untuk menekan biaya, tapi pelanggan langsung protes. Katanya rasa baksonya berubah ke orang mentap. Kurang daging banget. Pak Warno mulai frustasi. Setiap malam, beliau duduk sendiri di depan warung sambil merokok, menatap kosong ke jalan sepi. Ibuku pun mulai khawatir. "Mas, jangan dipaksakan. Kalau memang berat, kita bisa cari cara lain," bujuk ibu. Tapi ayah hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun. Sampai suatu hari, ayah memperkenalkan seorang pria tinggi kurus bernama Pak Jaiman. Katanya, dia orang pintar yang tahu cara melariskan dagangan. Aku sempat curiga. Orang itu matanya tajam, tatapannya bikin merinding, dan suaranya berat seperti orang yang sedang batuk tertahan. "Warno, daganganmu bisa laris terus. Esut, siap bayar harga yang sepadan," bisiknya pelan. Ayah hanya mengangguk. Malam itu, mereka mengobrol lama di dapur. Pintu dikunci rapat. Aku dan Wulan cuma bisa saling menatap heran dari balik tirai. Keesokan harinya, semua berubah. Ayah seperti punya semangat baru. Ia beli mesin giling daging yang lebih besar, mengganti wajan dan panci, dan bahkan menambah satu karyawan baru Sardi, pemuda desa tetangga. Warung makin ramai. Pelanggan bilang rasa bakso kembali seperti dulu, bahkan lebih enak. Dagingnya terasa empuk, kenyal, dan kuah kaldunya sedap bukan main. Tapi sejak itu juga, ayah jadi lebih tertutup. Ia melarang siapapun masuk ke dapur, bahkan ibu sekalipun. Kalau ada yang nekat masuk, pasti dimarahi habis-habisan. "Itu urusanku, dapur itu tempat suci sekarang," katanya keras suatu malam. Kami semua diam. Kami mulai merasa warung ini bukan sekadar warung biasa lagi. Dan yang paling mengejutkan, seminggu kemudian, Sardi hilang. Pak Warno bilang dia pulang kampung karena ibunya sakit. Tapi saat Bu Rini coba menghubungi keluarganya, mereka bilang Sardi tidak pernah pulang. Malam itu, angin bertiup kencang. Dapur seperti bergetar sendiri. Dari celah pintu, aku melihat Pak Warno menggiling daging sambil komat kamit. Tangannya berlumuran darah, dan bau anyir daging memenuhi ruangan. Tapi yang paling menakutkan adalah, aku melihat potongan kuku manusia masih menempel di mesin giling. Itu, tubuhku lemas. Ada yang tidak beres. Warung kami memang makin laris. Tapi sejak itu, rasanya seperti ada yang ikut duduk di tiap kursi pelanggan. Seolah ada yang mengawasi dari dalam mangkuk bakso. Dan itulah awal dari mimpi buruk keluarga kami. Malam itu, kampung kami diguyur hujan deras. Petir menyambar sesekali, membuat bayangan pohon pisang di belakang warung tampak menari-nari seperti sosok hitam tinggi yang mengintai. Warung bakso sudah tutup sejak jam 9 malam. Tapi lampu di dapur masih menyala terang. Aku, Dika, hanya bisa terbaring di kamar, menatap lenggit-lenggit sambil mencoba memejamkan mata. Tapi suara mesin giling dari dapur terus berdengung, ngiin, seperti merobek isi telingaku. Sudah lewat tengah malam, tapi ayahku,
Pak Warno, belum tidur juga. Sejak hilangnya Sardi karyawan baru, kami ayah semakin aneh. Ia lebih sering menyendiri, mengunci diri di dapur, dan berbisik-bisik sendiri. Beberapa kali, aku menangkapnya duduk di pojok dapur, menatap kosong ke arah sudut ruangan yang gelap, sambil menggenggam tulang entah tulang apa. Dan malam itu, aku mendengar nih, suara itu. Warno, ... Warno, ... Suara berat dan parau, seperti berasal dari dalam daging itu sendiri. Aku terbangun, jantungku berdetak kencang. Suara itu terdengar jelas dari arah dapur. Aku bangkit perlahan, membuka pintu kamarku tanpa suara, dan mengintip ke lorong menuju dapur. Di sana, aku melihatnya. Ayah duduk bersila di depan cobek besar. Di depannya ada bungkusan kain hitam yang basah dan berdarah. Aku sudah beri apa yang kau minta. Sekarang berikan aku yang kau janjikan, kata ayah pelan. Suaranya seperti bergema dua lapis. Seketika lampu berkedip, dan entah halusinasi atau bukan, aku melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang. Ayah, tingginya hampir menyentuh langit-langit, dengan mata merah membara, dan tubuh seperti asap pekat, tumbal. Satu belum cukup, aku terperanjat. Tubuhku gemetar. Tapi langkahku terpaku di lantai. Tiba-tiba, suara pintu kamarku tertutup dengan keras di belakang. BRUKKK, ayah menoleh. Matanya merah, wajahnya penuh keringat, dan ada senyum aneh di bibirnya. Dika, kamu ngintip ya? Tanyanya dengan nada datar. Aku mencoba tersenyum. Enggak, ya, aku cuma kehausan. Tidur. Jangan campuri urusan dapur. Kamu belum siap, ucapnya pelan tapi dingin. Aku mengangguk cepat, lalu mundur ke kamar, menutup pintu dan langsung mengunci. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Bahkan setelah suara mesin giling berhenti, aku masih bisa mencium bau amis yang menyengat dari luar kamar. Keesokan harinya, suasana warung tetap seperti biasa. Pembeli datang silih berganti. Mereka memuji rasa bakso kami, menyuapnya dengan lahap dan wajah puas. Tapi aku hanya bisa menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Apakah mereka tahu daging apa yang mereka makan? Wulan, adikku, juga mulai resah. Ia berkata bahwa semalam ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarnya. Ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Namun meninggalkan jejak kaki berdarah di lantai. Mas, aku takut. Ayah makin aneh. Warung ini juga berasa beda, bisiknya pagi itu. Aku hanya mengangguk. Apa yang mau aku bilang? Kami sudah melihat sendiri ada sesuatu yang mengintai kami dari balik mangkuk bakso yang kami jual. Malam harinya, hujan kembali turun. Dan saat itulah aku mendengar suara-suara itu lagi. Warno, darahnya belum cukup. Satu lagi. Ayah kembali duduk di depan altar kecil yang ia buat sendiri di sudut dapur. Di atasnya, tergantung boneka kain dengan paku di kedua matanya. Ayah menyalakan lilin hitam, mengiris jarinya, dan membiarkan darahnya menetes ke mangkuk kecil berisi kuah bakso. Saya rela, asal dagangan saya tetap laris, dan keluarga saya tetap makan, ucapnya dengan mata kosong. Malam itu, pintu dapur tidak tertutup rapat. Aku melihat dari sela-sela, dan betapa terkejutnya aku saat mendapati ada dua potongan kaki manusia tergeletak di lantai dapur, ditutupi karung beras. Aku nyaris muntah, tapi aku menahan suara. Aku tidak tahu siapa lagi korban ayah kali ini. Apakah Sardi yang belum juga ditemukan, atau karyawan baru yang katanya belum datang, tapi tak pernah muncul. Sejak malam itu, setiap aku menatap ayah, aku merasa seperti tidak sedang melihat manusia. Ada sesuatu yang tinggal di dalam tubuhnya, sesuatu yang gelap, dan setiap malam Jumat, bisikan itu datang kembali. Warno, sudah waktunya. Kau tahu, semua perjanjian butuh imbalan. Dan yang paling menyeramkan adalah, kini suara itu mulai terdengar oleh kami semua. Pagi itu, warung kami seperti biasa dipenuhi pelanggan. Aroma kuah kaldu mengepul dari dandang besar, menyatu dengan harum bawang goreng dan sambal yang menyengat. Tapi di balik semua itu, ada suasana tak biasa yang kurasakan sejak semalam. Ayah, Pak Warno, tampak lebih bersemangat dari biasanya. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong, seperti menyimpan sesuatu yang kelam. Di sudut dapur, mesin giling daging yang baru dibelinya berdiri gagah. Masih ada sedikit noda merah di sisi pisaunya, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Dan anehnya, meski Sardi, karyawan baru kami, sudah 3 hari tidak masuk kerja, ayah tak terlihat cemas sedikit pun. Udah, Sardi pulang kampung. Ibunya sakit parah, kata ayah saat kutanya. Tapi aku tahu itu bohong. Sardi bukan tipe orang yang pergi tanpa pamit. Dia rajin, sopan, dan selalu laporan kalau mau izin. Dan yang membuatku makin yakin,
Aku sempat melihat sepatu Sardi ada di balik tong gas, berlumuran tanah dan bercak darah. Hari itu, aku tak banyak bicara. Aku bantu melayani pelanggan di luar. Tapi diam-diam, aku memperhatikan gerak-gerik ayah. Dan saat waktu zuhur, saat warung agak sepi, aku mendengar suara pintu belakang dibuka. Aku mengendap-endap ke arah dapur. Ayah mengangkat karung besar dari bawah. Ia menghela napas berat, lalu melemparkannya ke dekat mesin giling. Brak, karung itu berat. Dan saat terbentur lantai, aku jelas mendengar bunyi krak. Seperti tulang patah. Tiba-tiba, karung itu bergerak. Tubuhku langsung gemetar. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Lalu kulihat ayah mengambil palu besi kecil. Dengan wajah datar, tanpa ragu, ia menghantam karung itu berkali-kali, hingga isinya benar-benar tak bergerak lagi. Maaf Sardi, kamu yang pertama. Tapi warung ini harus tetap hidup, ucapnya dingin. Aku ingin muntah, tapi kakiku terpaku di tempat. Air mataku menetes pelan. Ini bukan hanya soal pesugihan, ini pembantaian. Ayah lalu memotong isi karung. Itu menjadi bagian-bagian kecil, dimasukkan satu persatu ke mesin giling. Daging keluar seperti biasa, tapi kali ini warnanya sedikit lebih gelap, lebih pekat, dan baunya tajam menyengat. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Aku duduk di kursi ruang tengah sambil memegang kepala. Ingin rasanya aku pergi dari rumah ini, tapi Ibu dan Wulan belum tahu apa-apa. Aku tak bisa tinggal diam. Tiba-tiba, lampu mati, gelap, total. Lalu, dari arah dapur terdengar bunyi langkah kaki. Pelan, berat, seperti kaki diseret. Seraa, aku berdiri perlahan, mengambil senter dari rak. Begitu kuarahkan cahaya ke arah dapur, ada sosok berdiri di sana. Matanya bolong, wajahnya lebam, mulutnya menganga seperti ingin berteriak. Dan tubuhnya, ya Tuhan, itu Sardi. Tapi tubuhnya tidak utuh, lehernya miring, satu lengannya tidak ada. Ia melangkah mendekat dengan kaki terseret. Mas, tolong saya mas, saya masih hidup waktu digiling. Suara itu serak, putus-putus, seperti dari dalam tenggorokan yang penuh darah. Aku terjatuh, nafasku tercekat. Tapi tepat saat itu, lampu kembali menyala, dan sosok Sardi menghilang begitu saja. Keesokan paginya, aku menceritakan semuanya pada Wulan. Ia awalnya tidak percaya, sampai akhirnya kami menemukan sepotong jari manusia di dalam karung sampah dapur. Kami membungkusnya dengan kantong plastik, dan menyimpannya diam-diam. Kita harus lapor polisi mas, bisik Wulan panik. Nggak bisa sekarang. Kita harus cari bukti lebih banyak. Lagi pula, kalau salah langkah, kita bisa ikut jadi korban. Kami sepakat untuk diam dulu. Tapi malam harinya, saat ibu sedang mencuci piring, ia menjerit keras. Kami berdua berlari ke dapur. Ibu gemetar, sambil menunjuk ember cucian. Di sana, ada kuping. Manusia, masih segar, terselip di antara sisa tulang dan daging. Ibu pingsan seketika. Sejak saat itu, rumah kami tak lagi sama. Ayah semakin sering bicara sendiri. Ia tertawa di tengah malam, bernyanyi lagu aneh dengan bahasa yang tak kami mengerti. Kadang, ia duduk di depan warung, sambil menatap jalan kosong dan berbisik. Satu, belum cukup. Sebentar lagi datang. Yang kedua, dan aku tahu, ayah akan membunuh lagi. Sejak malam ibu menemukan potongan kuping manusia di ember cucian, keadaan di rumah benar-benar berubah. Ibu mendadak murung, pendiam, bahkan jarang makan. Setiap malam ia menangis sendiri di kamar, membelakangi ayah. Aku dan Wulan hanya bisa saling pandang, bingung harus bagaimana. Kami tahu, kami tidak bisa diam terlalu lama, tapi juga tak tahu siapa yang bisa kami percaya. Di kampung kami, orang yang mengadukan urusan keluarga bisa jadi bahan omongan seumur hidup, apalagi soal pembunuhan dan pesugihan. Dan entah kenapa, setelah kejadian itu, warung kami malah makin ramai. Pelanggan dari desa sebelah mulai berdatangan. Bahkan beberapa kali ada mobil plat luar kota yang mampir. Semuanya bilang hal yang sama. Baksonya beda, kenyalnya pas, dagingnya tuh kayak ada rasa manis-manisnya, rasanya kayak daging sapi asli banget. Lumer di mulut, aku hanya bisa menunduk setiap kali mendengar pujian itu. Rasanya seperti mendengarkan orang-orang memuji hasil kejahatan 2 minggu setelah Sardi hilang. Ayah merekrut karyawan. Baru kali ini seorang pemuda bernama Doni, usia sekitar 18 tahun, perantauan dari Jawa Tengah. Ia lugu, polos, dan sangat penurut. Persis seperti Sardi. Dia butuh kerja. Kasian, keluarganya susah, kata ayah dengan senyum tipisnya yang makin menyeramkan. Wulan langsung menarikku ke belakang warung saat mendengar itu. Mas, kita harus lakukan sesuatu. Ayah pasti mau tumbalin dia juga. Aku tahu Lan, tapi kita belum ada bukti cukup. Kita belum tahu di mana jasad Sardi,
disembunyikan. Kami sepakat untuk mengawasi Doni siang dan malam. Aku bahkan pura-pura ramah, sering ngajak dia ngobrol, dan kasih sinyal agar dia tidak terlalu dekat dengan dapur. Tapi Doni, anaknya, penurut. Terlalu nurut. Ayah gampang sekali membuatnya menurut apa saja. Dan benar saja, malam ketiga Doni bekerja, ia menghilang. Pagi itu, kami menunggu Doni datang sejak subuh. Tapi sampai jam 9, tidak ada tanda-tanda dia muncul. Handphonenya tidak aktif. Ayah bilang, dia kabur. Katanya, gak kuat kerja berat. Aku juga gak ngerti, anak muda zaman sekarang. Tapi aku tahu ayah bohong. Wulan sempat masuk ke dapur saat ayah pergi ke pasar. Ia menemukan baju Doni yang disimpan di ember besar, bercampur darah. Saat kami angkat baju itu, sesuatu jatuh dari dalam kantongnya. Kartu identitas Doni basah, lecek, dan masih meneteskan cairan merah. Kami nyaris pingsan. Sejak Doni hilang, kami mulai dihantui lebih dari sekadar rasa takut. Setiap malam, ada bau amis menyengat di rumah, seperti daging basi yang disimpan terlalu lama. Dapur warung selalu basah, meski tak ada siapapun yang membersihkannya. Dan malam Jumat itu, hal yang paling menegangkan terjadi. Jam 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara bisikan. Mayus, aku masih di sini. Suaranya pelan, serak, tapi terasa sangat dekat. Aku membuka mata dan melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Doni tubuhnya pucat, perutnya sobek. Isi perut menggelantung ke bawah, berdiri di sudut kamarku. Ia menatapku dengan mata putih melotot. Aku belum mati waktu digiling. Dia tahu aku masih hidup, tapi tetap dipotong. Tolongin aku, Mas. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Wulan dan ibu masuk ke kamarku sambil panik. Tapi saat datang, sosok itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah cairan merah lengket di lantai tempat dia berdiri. Hari-hari berikutnya makin mencekam. Ayah seperti sudah tak lagi manusia. Ia bicara sendiri, tertawa saat tak ada orang, bahkan kadang menyiram dirinya dengan kuah bakso sambil menggumam kata-kata aneh. Kami sudah tak bisa menahan ini lagi. Ibu akhirnya bicara, Dika, Wulan, kita harus pergi dari sini. Warung ini, rumah ini, bukan tempat aman lagi. Tapi sebelum sempat pergi, ayah mendadak berdiri di depan pintu rumah. Mau kemana? Hah? Kalian pikir bisa kabur dari perjanjian ini? Semua sudah terikat. Matanya melotot, tangannya memegang pisau besar. Kami mundur, panik. Satu saja nggak cukup, harus rutin, harus terus, atau kalian semua jadi gantinya. Aku cepat-cepat mengunci pintu kamar bersama Wulan dan ibu. Dari luar, terdengar suara ayah tertawa keras, lalu tangis, lalu suara seperti hewan melolong. Dan malam itu, kami bertiga bermimpi hal yang sama. Doni dan Sardi datang. Wajah hancur, tubuh mereka cacat, tapi mereka bilang satu hal, kami belum selesai, dia harus bayar. Semuanya akan kembali. Warung bakso daging milik keluarga kami tak pernah lagi sama. Sejak Doni menghilangnya, sebenarnya kami tahu telah menjadi korban berikutnya dalam pesugihan ayah. Rumah dan warung kami mulai menunjukkan tanda-tanda yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Hari itu, seorang pelanggan tiba-tiba terhenti saat akan menyuap bakso ke mulutnya. Ia pucat, lalu perlahan meletakkan sendoknya dan berdiri. Wajahnya gemetar, matanya melotot ke arah dandang besar di dekat dapur. Tadi saya lihat, ada tangan manusia keluar dari kuah. Katanya, terbata-bata sebelum langsung muntah di depan warung. Pelanggan lain ikut panik, beberapa pergi, beberapa mencoba menenangkan. Tapi sejak kejadian itu, pembicaraan soal warung bakso angker mulai menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang bilang, kalau makan bakso kami malam hari, mereka akan mengalami mimpi buruk. Ayah, dia hanya tertawa. Cuma omongan orang iri. Bakso kita tetap laku kan? Katanya sambil mengaduk kuah yang mengepul dengan wajah bahagia. Tapi kami tahu, bukan hanya warung yang mulai dihantui rumah, kami pun kini sudah dikuasai oleh kemarahan arwah para korban. Malam harinya, suara-suara aneh kembali terdengar. Aku terbangun karena mendengar suara orang menangis dari arah dapur. Suara itu lirih, pelan, seperti suara anak kecil yang ketakutan. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar dan berjalan perlahan. Rumah gelap, lampu mati. Angin dingin bertiup dari ventilasi, membuat bulu kuduku berdiri. Saat aku melangkah ke dapur, semua peralatan masak bergerak sendiri. Wajan bergoyang, panci bergetar, dan sendok melayang, lalu jatuh serempak ke lantai. Aku mundur ketakutan, dan di cermin kecil dekat wastafel, terlihat wajah Sardi dan Doni muncul bersamaan. Mata mereka bolong, kulitnya penuh jahitan, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Warno, bayar utangmu. Aku terpaku, tak bisa menjerit,
tak bisa lari, sampai suara jeritan Wulan membuyarkan semuanya. Aku berlari ke kamar adikku. Ia duduk, terpojok, menangis, dan menunjuk ke dinding. Mas, tadi ada tangan keluar dari tembok, kukunya panjang, dan itu manggil aku. Suara Doni. Ibu datang sambil membaca ayat-ayat suci, menggenggam tasbih erat-erat, tapi tak lama kemudian, tasbih itu meledak sendiri, berserakan ke lantai. Seperti dilempar oleh sesuatu yang tak kasat mata, rumah ini bukan rumah lagi. Tempat ini sudah berubah jadi neraka kecil. Keesokan paginya, kami menemukan kejutan yang lain. Sesuatu yang lebih membuat mual daripada semua kejadian sebelumnya. Seorang pembeli, seorang ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, datang kembali ke warung sambil membawa sebuah mangkuk. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Saya nemu ini di bakso yang saya bawa pulang tadi malam, ucapnya. Ia membuka tutup mangkuk pelan, dan di dalamnya ada mata manusia, masih utuh, terendam kuah kaldu. Ibu itu langsung pingsan. Kami semua menjerit. Polisi akhirnya dipanggil oleh warga. Warung kami ditutup sementara, tapi saat polisi datang untuk menyelidiki, semuanya sudah bersih. Tidak ada potongan tubuh, tidak ada sisa daging aneh, dan tidak ada opo-opa di dapur selain bumbu dan peralatan seperti biasa. Bahkan mesin giling daging yang semula penuh bercak darah, tiba-tiba mengkilap seperti baru dibeli. Ayah menjawab semua pertanyaan polisi dengan santai. Itu cuma daging sapi, Pak. Mungkin ibu itu ngelindur karena sedang hamil, jawabnya enteng. Polisi tak bisa menemukan bukti dan akhirnya pergi. Tapi aku tahu seseorang atau sesuatu telah membantu ayah menutupi jejaknya. Malam itu, kejadian lebih parah terjadi sekitar jam 2 pagi. Semua lampu padam, seperti biasa. Tapi, kali ini, bukan hanya suara, kami melihat wujud mereka dengan jelas. Doni muncul di kamar Wulan. Wajahnya pucat, perutnya robek, dan tangannya membawa potongan tubuh lain. Ia meletakkan potongan itu di tempat tidur Wulan dan berkata, "Kau harus tahu apa yang sebenarnya kalian makan. Kami tidak akan pergi sebelum darahnya dibalas dengan darah." Sementara itu, Sardi muncul di kamar ibu. Tubuhnya penuh luka, kakinya tinggal satu. Ia menyeret diri ke arah ibu dan merintih. "Aku dipotong. Hidup-hidup, tolong aku, Burini. Kau istri si pembunuh. Kau juga harus ikut merasakan." Teriakan ibu menggema hingga seluruh rumah. Kami semua berkumpul di ruang tengah sambil memeluk satu sama lain, menangis, berdoa, membaca ayat suci. Tapi malam itu, satu hal yang kami sadari, arwah-arwah itu sudah bukan sekadar menuntut. Mereka haus balas dendam. Dan kami, keluarga, Pak Warno, semuanya akan jadi sasaran. Langit malam tampak berbeda malam itu. Awan hitam menggantung berat, menutup bulan sepenuhnya. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon di sekitar rumah kami bergoyang hebat, seperti sedang berbisik satu sama lain. Burung hantu terdengar bersahutan dari kejauhan. Tanggal di kalender menunjukkan sesuatu yang mengerikan, Jumat Kliwon. Dan aku tahu, inilah malamnya. Sejak pagi, suasana di rumah sangat sunyi. Tak seperti biasanya, ayah tidak keluar kamar. Ia hanya mengurung diri, dan dari balik pintu, terdengar suara komat kamit. Seakan membaca mantra atau bicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ibu memasak seadanya. Tangannya gemetaran saat mengiris cabai. Wulan duduk di ruang tengah, memeluk lututnya. Tatapannya kosong. Aku duduk di kursi dekat pintu depan, memperhatikan semua. Tubuhku terasa dingin, tengkukku berat, seperti ada yang berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tepat pukul 6 sore, angin berhenti. Langit berubah gelap, seperti malam telah jatuh. Padahal azan maghrib baru saja berkumandang. Dan saat itu, ayah keluar dari kamarnya. Ia memakai baju koko putih yang sudah kekuningan, lengkap dengan sarung batik dan peci. Tapi yang membuat kami semua bergidik adalah wajahnya. Mata ayah merah, pupilnya membesar, senyumnya melebar tidak wajar, seperti sedang menahan tawa yang menyeramkan. Di tangannya, ia memegang kantong plastik hitam berisi entah apa, meneteskan cairan gelap yang berbau busuk. "Malam ini, yang terakhir," bisiknya lirih, lalu melangkah ke dapur. Kami tak berani mengikutinya, tapi kami tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Tepat pukul 11 malam, listrik padam. Suara aneh mulai terdengar dari arah belakang rumah seperti tangisan. Tapi bukan tangisan manusia biasa. Tangis itu lirih, berat, dan penuh penderitaan. "Warno! Warno! Kami belum selesai." Ibu langsung membaca doa keras-keras. Wulan menangis sambil memelukku. Tapi aku berdiri, menguatkan diri, menuju dapur perlahan, dan saat itulah aku melihat mimpi buruk yang nyata.
Ayah berdiri di depan altar kecil buatan sendiri. Di sekelilingnya, bertebaran potongan tubuh manusia. Ada tangan yang masih menggenggam, kaki yang penuh luka, dan kepala. Ya Tuhan, 2 kepala diletakkan seperti persembahan. Salah satunya adalah wajah Doni yang masih terlihat segar. Ayah menaburkan bunga melati, lalu menyiram kuah bakso ke atas kepala itu. Matanya menatap langit-langit. Lalu ia berteriak, "Ini tumbal terakhirku. Kini kau harus kasih aku kekayaan abadi." Tiba-tiba, lantai bergetar, mesin giling menyala sendiri, berdengung seperti meraung. Sendok dan panci beterbangan, menghantam dinding. Dapur seperti dihantam badai, dan dari balik pintu belakang, mereka datang Sardi dan Doni bersama 4 sosok lain yang tak kami kenal. Tubuh mereka compang-camping, wajah mereka setengah hancur. Mereka melayang masuk dapur dengan tatapan penuh amarah. "Kau janji hanya 1, tapi kau bunuh kami semua. Kau makan kami, kau jual kami." Ayah berteriak, mundur sambil mengangkat pisau besar. "Kau semua sudah mati." Tapi mereka tak diam. Sardi menerkam ayah, menggigit lehernya. Doni memegang tangan ayah dan menariknya ke mesin giling. Ayah menjerit-jeritan panjang penuh rasa sakit yang mengguncang seluruh rumah. Mesin giling menyala lebih keras, dan perlahan ayah ditarik masuk ke dalamnya. Tubuhnya melengkung, tulangnya patah, darah muncrat ke segala arah. "Siar a-a-a-a-k." Suaranya seperti kayu dibelah. Jeritannya berhenti. Yang tersisa hanyalah cipratan darah di dinding dan lantai. Kami bertiga, aku, Wulan, dan ibu bersembunyi di bawah meja ruang makan, menangis sambil menutup telinga. Tapi arwah-arwah itu belum selesai. Mereka muncul satu persatu di ruang makan. Mereka melihat ke arah kami. Ibu tiba-tiba kesurupan. Tubuhnya menggigil, matanya membalik ke atas, dan ia mulai berbicara dengan suara 2 lapis. "Kau, Rini, istri si pembunuh. Kau tahu semua ini tapi diam. Kau juga harus bayar." Ibu mendadak berdiri dan menyayat lehernya sendiri dengan pecahan kaca. Aku dan Wulan menjerit. Darah mengucur deras. Ibu ambruk di lantai, matanya masih terbuka, kosong. Kami tak bisa bergerak. "Kakiku." Wulan hampir pingsan. Salah satu sosok entah arwah siapa mendekat ke arah kami, lalu berbisik, "Ini belum selesai. Satu lagi harus ikut. Warung ini harus ditutup dengan nyawa." Dan tiba-tiba, lilin di altar padam, seluruh ruangan gelap total. Ketika aku membuka mata, sudah pagi, semua sudah tenang. Warung sepi, tak ada lagi darah, tak ada lagi potongan. Tubuh ibu sudah terbujur kaku. Ayah menghilang entah kemana. Tapi mesin giling masih berdarah. Wulan duduk terpaku di pojok ruangan. Matanya merah dan hanya bisa berbisik satu hal. Mereka bilang, malam Jumat Kliwon akan datang lagi. Dan saat itu, aku yang harus jadi gantinya. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam berdarah itu. Sejak ayah ditarik ke mesin giling, dan ibu mengakhiri hidupnya sendiri di depan mata kami, tapi suara-suara tidak pernah pergi. Setiap malam Jumat, suara tangisan dan bisikan kembali terdengar, terutama dari dapur. Warung bakso itu sekarang sudah ditutup, tak ada lagi pembeli, tapi orang-orang kampung mulai bergunjing. Katanya, rumah kami jadi angker. Ada yang lihat sosok lelaki berdiri di belakang kaca jendela dapur. Ada yang dengar mesin giling menyala sendiri malam-malam. Aku dan Wulan tetap tinggal di rumah itu, karena kami tidak punya tempat lain. Semua, tabungan sudah habis, tidak ada warisan, tidak ada saudara, hanya ada rasa takut dan dosa warisan ayah. Malam itu, malam Jumat Kliwon berikutnya, Wulan berubah aneh. Dia mulai bicara sendiri, menatap kosong ke arah dapur, bahkan sempat tertawa pelan, sambil menyanyikan lagu masa kecilnya. Bakso daging, enak dan hangat, tapi isinya, siapa yang kuat, aku merinding. "Wulan," panggilku. Dia hanya menoleh pelan, senyumnya datar. "Aku harus masuk dapur, Mas." Mereka bilang, waktunya hampir tiba. Aku langsung berdiri dan memeluknya. "Enggak, kamu enggak boleh ke sana. Mereka cuma mau tumbal lagi, kamu ngerti enggak?" Tapi tiba-tiba, tubuh Wulan menggigil hebat. Matanya mendelik, mulutnya menganga lebar, dan suara dari dalam dirinya berubah suara berat dan dalam, seperti banyak orang bicara sekaligus. "Tumbal belum genap, darah belum lunas. Masih 1 nyawa lagi. Wulan, Wulan, Wulan." Aku mendorongnya, membuat tubuhnya jatuh. Tapi ia tertawa seperti ayah dulu, keras dan menakutkan. Tengah malam, aku terbangun karena bau amis yang sangat menyengat, seperti darah dan daging busuk. Aku lihat kamar Wulan kosong, pintu dapur terbuka. Aku lari, nafasku berat, setiap langkah seperti berjalan di atas lumpur tebal. Udara makin dingin, dan saat aku tiba di dapur, aku lihat dia,
Wulan berdiri di depan altar tempat ayah dulu meletakkan tumbal. Wajahnya penuh darah, tangannya menggenggam pisau daging besar. Di depannya tergeletak bangkai kucing dan tikus yang ia kumpulkan entah dari mana. Dia berbisik, pelan, namun tajam, seperti doa setan. Dengan darah ini, kupersembahkan hidupku. Biarkan aku menjadi penerus. Beri aku kekayaan seperti ayah. Aku membeku. Wulan, hentikan. Itu bukan kamu. Dia menoleh padaku. Matanya berubah hitam. Kenapa, Mas? Kamu juga bisa ikut. Kita bisa buka warung lagi, kita bisa kaya. Nggak perlu takut miskin. Semua orang bisa jadi bahan. Aku mundur pelan. Tanganku mencari benda apapun untuk pertahanan. Dan tiba-tiba lampu mati, dapur gelap total. Seketika terdengar suara mesin. Giling menyala sendiri. Grerore. Dari dalam gelap, aku dengar suara tertawa. Tawa yang dalam, parau, dan penuh kegilaan. Tawa ayah. Tiba-tiba, api dari lilin altar menyala sendiri. Dan dari bayangan dinding, aku lihat sosok ayah. Tubuhnya hancur, setengah tergiling. Wajahnya tak berbentuk, tapi ia tertawa sambil menunjuk ke arah Wulan. Bagus anakku, lanjutin. Wulan melangkah ke arah mesin giling. Dia menunduk di depannya dan mulai menyanyikan lagu yang sama seperti tadi. Bakso daging, enak dan hangat. Aku tak kuat lagi. Aku lompat ke arah mesin, menendangnya keras hingga menyentuh altar dan menjatuhkan semua persembahan. Api lilin padam, ruangan bergetar. Tiba-tiba, jeritan panjang terdengar dari langit-langit rumah. Wulan pingsan, sosok menghilang, suara mesin mati. Dan malam itu, sunyi. Keesokan paginya, Wulan tak mengingat apapun, tapi tubuhnya lemas. Ia terus menangis tanpa tahu kenapa. Aku memutuskan membawa Wulan pergi dari rumah itu. Kami hanya membawa satu tas berisi baju dan beberapa foto keluarga. Saat kami melangkah keluar rumah, aku sempat menoleh ke dapur untuk terakhir kalinya. Jendela dapur terbuka, dan di balik kaca, aku melihat wajah ayah, setengah hancur, tersenyum padaku. Belum selesai, Nak. Masih ada kamu. Sudah seminggu sejak aku dan Wulan meninggalkan rumah itu. Kami menumpang di rumah teman lama ayah, Pak Kadir, yang tinggal di desa seberang. Rumahnya kecil dan agak tua, tapi suasananya lebih tenang dari rumah kami yang dipenuhi kenangan kelam dan arwah penasaran. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sejak hari pertama menginap, Wulan terus bermimpi buruk. Setiap malam dia mengigau, menyobat nama-nama karyawan yang pernah bekerja di warung kami dulu. Sardi, Joni, Rati. Dagingnya belum cukup. Lalu suatu malam, saat aku terbangun karena mendengar suara langkah di dapur, aku menemukannya berdiri sendirian di depan kompor. Ia sedang merebus air, dan di meja ada daging mentah yang entah dari mana asalnya. Wulan, kamu ngapain? Dia menoleh. Senyumnya miring, matanya sayu. Mereka lapar, Mas. Mereka belum kenyang. Aku harus masak buat mereka. Aku langsung membuang daging itu dan memeluk Wulan yang mulai menangis seperti anak kecil. Hatinya masih hancur, tapi aku bisa lihat sesuatu dari rumah itu ikut terbawa dalam dirinya. Besoknya, Pak Kadir mengajak kami duduk di ruang tengah. Aku tahu apa yang kalian bawa, katanya lirih. Aku menatapnya bingung. Apa maksud Pak Kadir? Dia menghela napas, lalu membuka sebuah laci tua. Di dalamnya ada kalung janur kering, boneka kayu kecil, dan kertas kuning bertuliskan mantra Jawa kuno. Anik, bukan pertama kalinya rumah seperti milikmu lahir dari pesugihan daging manusia. Aku dulu pernah menolong satu keluarga lain, tapi akhirnya mereka semua habis. Aku menelan ludah. Wulan hanya duduk diam, menggenggam lututnya. Aku bisa bantu, tapi kalian harus kembali ke rumah itu. Tempat semua ini dimulai. Kalian memutus ikatan darahnya. Aku langsung menolak, tapi dalam hati, aku tahu tak ada jalan lain. Malam Jumat Kliwon, aku dan Wulan kembali ke rumah itu. Ditemani Pak Kadir yang membawa sesajen dan benda-benda pusaka. Begitu kami melangkah masuk, bau anyir dan busuk langsung menyergap. Lampu rumah menyala sendiri. Dapur berkilauan seperti baru dibersihkan. Dan di meja tengah, ada sepiring bakso lengkap dengan sambal dan kerupuk. Padahal, rumah ini sudah ditutup dan dikunci. Wulan mendadak muntah darah. Pak Kadir menggambar lingkaran perlindungan di lantai dengan kapur putih dan mulai membaca doa. Wulan, Mas Dika, kalian harus duduk di dalam lingkaran ini. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Tiba-tiba dapur bergetar, dandang bergerak sendiri, kompor menyala, dan dari dalam mesin giling keluar cairan merah, segar, darah. Dari tembok dapur, satu persatu wajah muncul. Sardi, Joni,
Ratih, dan banyak lagi. Semua dengan wajah rusak, tubuh bolong, mata melotot, menatapku. Bayar darah dengan darah. Lunasi hutang tumbal. Pak Kadir berteriak. Jangan dengarkan mereka, fokus pada api lilin di tengah lingkaran. Tapi Wulan mulai menggeliat. Seperti ada yang menarik tubuhnya keluar dari lingkaran. Aku menggenggam tangannya, tapi terasa licin, karena darah mulai keluar dari pori-pori kulitnya, Mas. Aku mau ikut mereka saja, biar selesai. Tidak, jangan tinggalkan aku. Wulan, tiba-tiba, dapur meledak. Api menyambar langit-langit, dan sesosok tubuh besar muncul. Ayah. Tubuhnya hancur setengah, daging tergiling, matanya penuh kemarahan. Jangan ganggu warungku. Ini semua demi kalian, demi kita bisa kaya. Aku berdiri, menghadap sosok ayah. Enggak, ya, ini semua salah. Kami nggak mau hidup dari daging orang. Pak Kadir menyerahkan padaku boneka kayu dan kalung janur. Siramkan minyak ini ke tubuhnya. Sekarang, aku berlari, menerobos teriakan-teriakan gaib, dan melemparkan minyak itu ke tubuh ayah. Teriakannya mengguncang rumah. Sosok-sosok lain ikut terbakar. Tembok meleleh, mesin giling meledak, dan tiba-tiba, semua sunyi. Kami terbangun pagi harinya. Rumah itu hancur, rata. Polisi datang karena warga melihat ledakan semalam. Tapi anehnya, tidak ditemukan jenazah, tidak juga sisa bangunan yang bisa diidentifikasi. Namun, satu hal yang masih ada, adalah mangkuk bakso yang utuh. Berdiri di tengah puing-puing, dan di atasnya, sebuah tulisan. Daging itu tak akan habis, kalau kau terus lapar. 3 bulan sudah berlalu sejak malam Jumat Kliwon itu. Kami pikir semuanya telah berakhir Wareng Hanker. Arwah-arwah sudah terbakar bersama dengan rumah. Tapi ternyata, kami salah besar. Sejak kejadian itu, Wulan sering linglung ke daya, mengigau sendiri, duduk di pojokan kamar sambil menciumi tangannya. Daging ini, enak ya mas? Mereka masih lapar. Aku sempat membawanya ke rumah sakit jiwa. Dokter bilang dia trauma berat. Tapi aku tahu, ini bukan cuma trauma, ini kutukan. Kutukan dari pesugihan ayah kami. Aku pun kembali menemui Pak Kadir. Pak, tolong saya. Wulan semakin parah. Saya tak kehilangan adik saya. Pak Kadir menatapku dengan mata berat. Kalian belum memutus seluruh ikatannya. Masih ada satu tumbal terakhir yang belum dilepaskan. Apa maksudnya, Pak? Warung itu masih utuh di alam gaib. Mangkuk bakso itu masih berdiri. Selama masih ada wadahnya, kutukan tidak akan benar-benar hilang. Kembali ke warung yang tidak ada malam itu, aku dan Pak Kadir melakukan ritual pemanggilan tempat. Sebuah cara untuk masuk ke alam lain, tempat warung itu. Masih berdiri dalam bentuk gaibnya. Kami duduk berdua dalam lingkaran kemenyan. Dengan foto warung, tanah bekas dapur, dan rambut Wulan sebagai medium. Dalam hitungan menit, semuanya berubah. Aku tak lagi berada di rumah Pak Kadir. Aku berdiri di depan warung bakso daging. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih gelap. Warungnya terlihat masih utuh. Berdiri di tengah hamparan tanah merah, langit merah darah. Udara berbau busuk. Di dalamnya ada ayah. Tubuhnya sudah utuh, mengenakan celemek. Ia sedang mengaduk dandang bakso, sambil tersenyum ke arahku. Dika, kamu datang. Sini, bantu ayah. Kita lanjutkan warung ini. Dagingnya sekarang lebih segar. Aku melangkah masuk, tapi Pak Kadir muncul di sampingku. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Ingat, dia sudah mati. Tiba-tiba dari balik dandang, muncul Wulan dalam wujud yang aneh. Matanya merah, tubuhnya kurus, tapi senyumnya seperti orang kesetanan. Mas, ayo kita hidup di sini saja. Semua pelanggan senang, semua kenyang. Aku gemetar. Wulan, ini bukan kamu. Kita harus pulang. Kutukan ini harus selesai. Pak Kadir memercikan air bunga ke arah tubuh ayah dan Wulan. Mereka berteriak. Terbakar setengah, langit menjadi gelap. Warung itu mulai retak, berdarah. Dan dari balik temboknya muncul tangan-tangan hitam yang menarik tubuh ayah masuk ke dandang. Teriakannya menggema. Kalian anak durhaka, ini semua demi kalian. Kalian harusnya terima kasih. Aku maju, menggenggam mangkuk bakso terakhir yang masih utuh di meja, dan melemparkannya ke tanah. Brok, pecahan mangkuk itu berubah menjadi tangan, mulut, mata. Seluruh warung bergetar seperti makhluk hidup. Lalu meledak dalam kobaran api merah, dan semuanya gelap. Kembali ke dunia, nyata aku terbangun di ruang tengah rumah Pak Kadir. Wulan sedang tertidur di sampingku, dan untuk pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir, wajahnya damai. Sudah selesai? Tanyaku. Pak Kadir tersenyum lelah. Sudah, warungnya hancur. Tempatnya sudah tidak ada. Daging terakhir sudah dikubur. Aku menangis pelan. Bukan karena pahit, tapi karena hancur.
Hancur melihat keluargaku hancur karena keserakahan. Epilog. Pelanggan terakhir 3 bulan kemudian. Aku dan Wulan pindah ke kota kecil. Kami hidup sederhana. Wulan bekerja di toko kelontong, aku jadi karyawan pengiriman. Kami mencoba hidup normal. Tapi, suatu sore, aku melihat warung bakso kecil di pinggir jalan. Namanya tidak asing, bakso daging khas warna hatiku langsung berdegup. Aku mendekat. Seorang pria muda sedang mengaduk dandang besar. Di belakangnya, terlihat foto. Ayah, aku nyaris muntah. Permisi? Mas? Aku tanya gemetar. Ini resep dari mana? Dia tersenyum. Warisan keluarga, Mas, katanya. Dagingnya bikin ketagihan. Aku mundur perlahan, lalu kabur sejauh mungkin. Kutukan itu belum selesai. Selama masih ada yang mau makan daging, warung itu akan terus hidup.